Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan untuk pemirsa sekalian, semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Selvi Oktavia dengan NIM 009 kelas 1C, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Semarang. Tujuan saya di sini untuk mensosialisasikan tentang pengelolaan limbah domestik dan limbah B3 medis di masa pandemi COVID-19. Isu permasalahan lingkungan akhir-akhir ini mendapat banyak perhatian oleh dunia internasional, terlebih masalah lingkungan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan berupa 6M. Namun, ternyata kondisi pandemi ini turut meningkatkan jumlah limbah domestik dan limbah B3 medis yang dikhawatirkan berpotensi sebagai agen penyebar penyakit jika tidak dikelola dengan cara yang baik. Menteri LHK menjabarkan bahwa limbah medis COVID-19 pada tanggal 27 Juli 2021 lalu mencapai total 18.460 ton. Limbah ini berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi maupun karantina mandiri, uji deteksi, serta vaksinasi. Limbah medis tersebut terdiri atas infus bekas, masker, vial vaksin, jarum suntik, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR antigen, hingga alkohol pembersih swab. Limbah dengan karakteristik infeksius sangat berbahaya bagi tenaga kesehatan, pengunjung rumah sakit, petugas yang menangani limbah, serta masyarakat yang kontak langsung dengan limbah. Apabila limbah-limbah B3 medis tidak ditangani dengan tepat dan dibuang secara sembarangan, hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, meningkatkan timbulan limbah medis, penyalahgunaan masker bekas, serta dapat meningkatkan resiko penyebaran infeksi COVID-19 di masyarakat. Tingginya timbulan limbah seperti masker tentu berhubungan dengan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah masker itu sendiri. Kurangnya edukasi kepada masyarakat dan belum ada tata kelola penanganan limbah medis COVID-19 di rumah tangga menjadi faktor peningkatan timbulan limbah-limbah seperti masker, APD, alat medis sekali pakai, dan benda-benda yang berfungsi sebagai pengaman diri demi terhindar dari virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, pengelolaan limbah padat domestik serta limbah B3 medis ini harus ditangani dengan cara yang tepat demi mencegah penularan virus COVID-19 melalui benda-benda yang telah terinfeksi virus maupun untuk menjaga lingkungan agar limbah-limbah ini tidak merusak ekosistem lingkungan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menangani limbah domestik. Yang pertama adalah sediakan 3 wadah limbah padat domestik di lokasi yang mudah dijangkau orang, yaitu wadah untuk limbah padat organik, non-organik, dan limbah padat khusus. Yang kedua adalah wadah tersebut dilapisi dengan kantong plastik dengan warna berbeda, sehingga memudahkan untuk pengangkutan limbah dan pembersihan wadah. Yang ketiga adalah pengumpulan limbah dari wadah dilakukan bila sudah 3/4 penuh atau sekurang-kurangnya sekali dalam 24 jam. Yang keempat adalah pengumpulan limbah padat pada wadah khusus ini dilakukan bila sudah 3/4 atau sekurang-kurangnya sekali dalam 6 jam. Yang kelima, petugas pengumpulan limbah harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Yang keenam, setelah melakukan pengumpulan, petugas wajib membersihkan seluruh badan atau sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan adalah merupakan langkah-langkah pengelolaan limbah B3 medis. Yang pertama, limbah B3 medis dimasukkan ke dalam wadah atau tempat sampah
sampah yang dilapisi kantong plastik berwarna kuning yang bersimbol biohazard. Yang kedua, limbah B3 medis berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik. Yang ketiga, bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang terlebih dahulu ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau lubang di wastafel maupun di WC yang mengalirkan ke dalam ipal atau instalasi pengelolaan air limbah. Yang keempat, setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam, sampah limbah B3 harus dikemas dan diikat rapat. Yang kelima, melaporkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 medis yang dikelola melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Demikianlah langkah-langkah pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 medis di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan sosialisasi yang dapat saya sampaikan ini, mari kita cegah penumpukan limbah-limbah berbahaya agar membantu memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hal ini bertujuan supaya bumi kita dapat kembali pulih seperti sedia kala. Selain daripada itu, membuang limbah dengan tepat juga dapat membantu menjaga kesehatan ekosistem di sekitar kita. Demikianlah sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.